ranah yang ideal. Ya sekali lagi ya, bahwa kita ranah ideal itu mestinya ya orang menempuh untuk mendapatkan SK itu mesti minimal ya melalui jenjang dulu pendidikan. Nantinya ada sebuah proses semacam pelatihan. Nah, kemudian diuji kelayakan ya. Meskipun sudah memberikan portofolio, memberikan CV, tetapi ada proses untuk menempuh pendidikan dulu. Ya. Nah, sebagai contoh, pada sampaikan di minggu yang lalu kan, SK, tapi juga sisi lain juga ya sekedar sharing aja lah ya Pak Hel, di semester yang lalu juga menempuh pendidikan selain profesi insinyur juga menempuh pendidikan untuk aplikasi sebagai spesialis pengadaan barang dan jasa ya, sehingga Pak implikasinya apa ketika bicara mengenai sertifikasi barang dan jasa begitu. Nah memang ya lagi-lagi jangan melihat gelar yang seseorang begitu ya. Kadang-kadang Pak juga menuliskan kadang di hal itu di belakang gelar itu di belakang nama Pak juga menyantumkan CPSP, Certificate Procurement Spesialis begitu. No ya, tapi itu sebagai bukti bahwa kita sebenarnya gelar itu kan bukan segala-galanya, tapi adalah sebagai bukti bahwa kita sudah selesai saja menempuh pendidikan. Itu aja tanggung jawabnya yang mesti kita harus perbaiki begitu. Nah kemudian SK itu kan ini, dikatakan bahwa harus memiliki SK bagi perorangan ya, yang bekerja sebagai engineer. Tentunya dari beberapa orang ini ketika punya SK, dia membentuk sebuah badan usaha. Di sini kita bicara mengenai satu, kalau jasa konstruksi kita masih punya izin SUJK, ya artinya bahwa badan usahanya itu bergerak di bidang jasa konstruksi sekaligus juga SPU, ya sertifikat klasifikasi dan kualifikasi yang kita sudah pernah bahas minggu lalu, yaitu mau bidang apa sih bidang usaha kita, jalankah, jembatankah, gedungkah, atau irigasikah begitu. Oke. Nah, lalu apa yang dikerjakan begitu? Ya, kita lihat di pasal 11 ini ya, bahwa sekali lagi ya mohon dipahami bahwa SK ini sekali lagi ada sebuah kondisi yang memang should be, seharusnya, tapi juga ada kondisi yang harusnya. Beda ya, kata Mas B dan Sub itu dua konteks yang berbeda. Nah, orang persorangan atau tenaga kerja ini harus mempunyai tanggung jawab profesional dalam menjalankan profesinya yang berdasarkan prinsip sesuai keahlian dengan satu kaidah keilmuan. Kalau bicara ini minimal kalau kita punya SKA gitu ya, bidang sini begitu, karena itu juga mendatangkan uang juga begitu. Tapi berharap kamu tidak demikian. Ya, ambil SKA yang memang
sesuai dengan pekerjaan kita, ya, sesuai ke kaidah keilmuan. Kedua, kepatutan, ya. Kepatutan itu menurut Pak Heri poin yang agak susah untuk diukur kepatutan, ya. Contoh begini, atau boleh dibilang kepantasan gitu ya. Misalkan contoh yang sederhana Pak sampaikan, ya. Kalau apa kamu ya misalkan ya pergi ke rumah duka, ya. Apakah ya patut kamu tuh menggunakan kemeja merah, bawahnya blue jean begitu ya? Mungkin celananya nggak apa-apa, bawahnya nggak apa-apa blue jean, tapi warna merah itu kan jadi tidak pantas begitu, kepatutan begitu. Ya nggak pantas lah. Tapi kalau ditanya, loh Pak, apa ada aturannya Pak? Orang ke rumah duka itu tidak boleh pakai baju merah. Itu sebuah nilai ukuran etika kok. Yang tidak perlu dituliskan itu ya mestinya harus tahu itu tidak patut begitu. Atau yang lain ya, misal saja kalau kita makan bersama begitu ya di meja makan, lalu kamu makan ya misalkan sampai berkecap begitu ya, itu kan tidak ada aturannya. Tapi kan kepantasan bahwa kita sedang makan, ya tentunya menjaga etika, menjaga kepantasan lah itu. Nah, kaidah kepatutan ini kalau Pak hubungan dengan SK ini, ya tentunya kalau kita sudah punya punya SKA, ya seyogianya atau barangkali sepantasnya gitu ya. Nah, jangan mudah dipinjam-pinjamkan ya. Anaknya itu kan tanda kutip ya, mohon maaf kadang-kala itu kan ya hanya perlu SKA. Apakah itu patut begitu? Nah, sekalipun sekali lagi ya bahwa saya tidak menutup fakta bahwa, tetapi ada faktanya seperti itu, melakukan seperti itu. Lalu yang ketiga, kaidah kejujuran intelektual. Nah, inilah yang membedakan kalau Pak sampaikan itu akademisi itu tidak boleh bohong begitu ya. Nah, tapi beda. Mohon maaf ini ya, sekali lagi maaf ya. Kalau politikus mungkin boleh bohong begitu kan. Itu kan sebuah itu seandainya bahwa kita ini dalam mendesain ya, dalam mendesain itu misalkan salah mendimensi, misalkan barangkali kita salah menggambar ya, akibat salah menggambar ini maka menyebabkan adanya pekerjaan tambah. Ini posisi yang sangat sulit untuk mengatakan bahwa ya saya salah dalam menggambar. Ya meskipun sudah dihitung kan bisa jadi kan opsinya adalah kondisinya sudah menghitung kita itu salah gambar, sudah menghitung barangkali kita gambarnya terlewatkan, ya tetapi tidak sengaja. Nah, akibat ketidaksengajaan ini menimbulkan kerugian owner. Nah, sekali lagi ini posisi yang sangat susah untuk mengatakan, iya Pak, saya salah, iya Bu, saya salah. Tetapi ingat bahwa ada sebuah headline, ya sebagai akademisi, kamu sebagai konsultan, ya sekali lagi butuh yang namanya, ya kalau boleh katakan ya sedikitlah memiliki rasa humble begitu ya. Ya setidaknya mungkin juga Pak pernah share begitu ya, pernah share gitu ya. Di dalam pekerjaan Pak itu kan yang namanya perencana itu memberikan advice saja itu luar biasa mahalnya advice-nya. Bahkan juga untuk mengakui salah saja nggak mau gitu loh. Ya, terakhir ya karena masalah barangkali sedikit cerita saja ya, kamu mungkin pernah mendengarkan begitu di tempat yang lain, tapi mungkin di kelas ini ada beberapa yang baru ya, artinya di materi sebelumnya tidak sempat mendengar
mendapatkan sharing dari Pak R praktis di lapangan bagaimana. Ya, nah selalu yang namanya perencana itu kan di dalamnya mengandung tanggung jawab profesional. Ya, dari beberapa case ini ada satu case ya perencana itu tidak tidak menuruti apa yang sudah direkomendasikan. Ya, ya kita tahu dengan apa PSB itu kan sudah jelas kok tes tanah itu memberi sebuah statement pilihan. Pondasinya spanpel atau pondasinya adalah borpel. Kedalaman 18 sampai 20 meter ya. Tetapi karena lagi-lagi ya tidak mau ketika sudah ada miss dalam pelaksanaan akibatnya overhead ya lalu masih tetap bergening bahwa tidak bersalah begitu ya tidak pernah tidak punya guilty feeling bahwa oh ya saya salah merencanakan begitu. Nah memang sekali lagi di dalam itu ketika kita mengatakan salah memang ya Pak juga tidak kemarin ada apa pasti ada sebuah bisa dibangun bisa branding bisa terbangun nih. Lain kali hati-hati ya kalau menghitung dengan pihak ini begitu karena bisa overhead begitu. Tetapi di dalamnya ini loh, saya sampaikan bahwa bukan berarti ketika bekerja itu nggak boleh salah gitu. Tapi seandainya pun ada sebuah miss, ada sebuah apa kesalahan begitu ya, ya ngomong aja begitu bahwa oke, itu jauh lebih baik begitu. Ada kesalahan sudah selesai, mari kita solusikan begitu. Tapi kita bergening masih tetap bergening itu kan lagi-lagi bisa membuat pihak lain apa bisa emosi begitu. Dan sini artinya bahwa tanggung jawab personal juga diperlukan kaidah kejujuran intelektual. Lagi-lagi lah akademisi ya mesti harus berani mengatakan kejujuran begitu. Lalu yang berikutnya lagi tetap mengutamakan kepentingan umum ya. Nah, selalu kita juga dihadapkan pada masa-masa posisi yang misalkan saja ya untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembebasan lahan ya itu jelas-jelas nggak enak itu nggak ada enaknya itu ya kita ada di lapangan sebagai pelaksana ya atau mungkin barangkali sebagai tenaga apa namanya penilaian studi kelayakan begitu atau bagian di risk manager itu nggak enak posisinya. Tetapi ingat bahwa ada pihak lain yang masih mempunyai kepentingan ya terhadap aset yang mau dipakai. Nah ini sekali lagi bergeningnya adalah ada pihak penerangan umum yang harus diutamakan begitu. Lagi-lagi ini posisi yang lagi-lagi saya katakan ya, yang keempat ini tidak mudah. Tidak mudahnya akan menjadi lebih sulit kalau sekali lagi di dalamnya ada nilai rupiah. Itu sangat sulit saya katakan begitu. Tapi kembali ingat kaidah ketiga, ya kejujuran intelektualnya akan membawa diri kamu sampai sejauh mana begitu. Ya itu aja gitu. Lah next begitu. Ya termasuk dalam bekerja saya katakan ya. Ini Pak contohkan lagi ya kaitan dengan profesional. Kalau kamu satu kali berkesempatan menjadi bagian dari procurement atau pengadaan, naturnya bagian pengadaan itu bagian yang basah itu. Oke, basah artinya apa? Di sana ada banyak peluang, ada banyak potensi ya yang bisa menjerat kamu dan Pak Heri ya. Artinya kalau kita bermain-main ya artinya dalam konteks yang negatif gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya itu sangat besar kesempatannya ya. Mengapa demikian ya? Saya pernah diminta untuk oleh owner ya di Papua gitu ya, setidaknya diminta untuk mengaudit pengadaan atau pekerjaan ME ya. Jadi diminta mengaudit untuk pekerjaan ME yang sudah terpasang begitu. Nah, Pak R tracing ya, Pak R lacak ke belakang ya dari speknya, kemudian sampai ke pembelian, sampai ke site begitu.
dari spek sampai ke pembelian atau pada saat pembelian, Pak itu tracing ya, lacak satu persatu ya, di mana belinya, kemudian kapan, speknya seperti apa. Setidaknya ya, dari hasil audit Pak Hel itu Pak bisa menemukan kelebihan bayar. Ini besar, saya pikir ini buat kelebihan bayar, saya bilang ini itu setidaknya Pak menemukan ada pihak yang mencari keuntungan ya, itu tidak kurang dari 240 juta. Kamu kalau tanya, Pak, bagaimana Pak bisa menemukan angka segitu gede di dalam pengadaan? Ya, sebetulnya so simple. Ya, simpelnya begini. Eh, dari spek itu Pak lacak PO-nya dulu. PO-nya kemana sih? Atau kemana penawarannya begitu kan? Nah, dengan spek sama, PR konfirmasi ulang ya dengan pihak, lagi-lagi ini butuh sebuah, katakan butuh sebuah manajemen komunikasi ya. Nah, artinya dengan spek yang sama, dengan toko yang sama, itu Pak bisa mendapatkan harga lebih murah. Total semua pengadaan ketika Pak jumlahkan, itu setidaknya owner mengalami ya sebutlah, dibilang kemahalan juga enggak, tapi memang itu dibangun ya, memang dengan sangat jauh menurut Pak Hel. Dan Pak report ini ada kelebihan 40 juta. Tugas Pak sampai di situ. Report ke owner, dan Pak tidak berhak kan untuk meminta, "Tolong Pak sudah dipecat aja." Itu salah gitu ya. Silahkan ya. Nah, tapi pada akhirnya selang 3 bulan 6 bulan ya akhirnya juga dipecat juga begitu ya. Nah disinilah satu bicara mengenai kejujuran intelektualnya. Yang kedua bicara mengenai apa kepentingannya. Lagi-lagi kalau dalam konteks ya di swasta ya pasti bilang ke owner begitu kan, supaya tidak dirugikan begitu. Nah sekali lagi ya, dari eh, pasal ini kita belajar ya, ya jangan hanya karena sampaikan, jangan hanya karena nilai rupiah kamu jual kejujuran kamu ya. Lebih baik kalau misalkan di lapangan itu ada kekurangan, itu lebih baik bicara kepada PM-nya kah ya, karena satu kali kita sebagai profesional itu pinjaman Rp1 hari ini, minggu depan bisa Rp10 loh, minggu depan lagi bisa Rp10 dan seterusnya seperti itu ya. Artinya ada kaidah-kaidah yang melekat sebagai uh, profesional. Lalu ya, pekerjaan konstruksi, saya pikir itu cukup jelas ya, di bagian umum ini pengikatan beberapa pihak itu jelas. Ada di sana, ada pemilik owner, pemilik proyek, ada perencana, ada kontraktor ya, ini jelas. Tetapi perlu hati-hati bahwa di sini itu ada sebuah eh, catatan buat Pak Her, bahwa kontrak itu sekali lagi bahwa sejatinya dibangun dengan spirit mutualisme ya, bukan salah satu menang atau kalah begitu. Nilai materialnya
mungkin bisa jadi hampir, misalkan ya, di dalam paket pekerjaannya itu ada nilai pekerjaan yang nilainya hampir 30% dari nilai total pekerjaannya. Apakah boleh nggak Pak mengajukan material on-site? Nah ini sementara di kontrak tidak mengakomodasi mengenai MOS boleh digunakan sebagai dasar untuk mengajukan progres. Nah, sekali lagi ini bisa memunculkan satu dispute, satu konflik. Ya, oke. Terus punya lagi, ya. Ini komponen yang ada, kita sudah pernah lihat di slide-slide sebelumnya bahwa di dalam pekerjaan konstruksi dalam kontrak itu satu, ya, yang namanya owner disebut sebagai pengguna jasa. Bisa perorangan, bisa corporate, yang memang memerlukan jasa layanan konstruksi. Nah, apa saja jasa yang diperlukan? Satu, ya bisa perencana konstruksi atau konsultan perencana. Yang kedua, pelaksana. Pelaksana itu ya kalau bahasa yang simpel adalah kontraktor, gitu. Tetapi juga boleh nggak Pak dikatakan sebagai subkontraktor? Boleh-boleh aja sepanjang kembali kontraknya mengakomodasi nggak bahwa ada dimungkinkan adanya subkontraktor, begitu. Yang ketiga, pengawas konstruksi, ya, atau lebih tepatnya kalau sekarang kan manajemen konstruksi, begitu, ya. Nah, mereka inilah yang disebut dengan bagian penyedia jasa konstruksi, ya. Dari slide ini kita bisa simpulkan bahwa di dalam pekerjaan konstruksi itu satu, owner itu sebagai yang biasa disebut pengguna jasa atau pihak satu, kemudian ada pihak penyedia jasa atau pihak kedua. Pihak kedua itu bisa berbagai macam pihak. Ada perencana, konsultan, ada konsultan perencana, ada pelaksana, ada pengawas, ada MK. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, apakah setiap bagian ini dipisah-pisah kontraknya? Gitu. Nah, kembali lagi, apakah mau dipisah atau tidak? Kita mesti flashback atau kita back to basic problemnya. Artinya, kamu mau pakai apa jenis kontraknya? Atau bagaimana cara mendelivery metodenya? Kalau kamu menggunakan pola desain build ya pasti tentunya akan terkontrak dengan tiga pihak. Tetapi ketika kita menggunakan dua pola desain build, kita hanya satu berkontrak dengan pelaksana yang sekaligus merangkap sebagai perencana, kemudian satu kontrak mungkin dengan pengawas atau MK. Nah, seberapa banyak jumlah kontraknya bergantung kepada seberapa banyak paket pekerjaan, seberapa banyak atau seperti apa model delivery metodenya. Itu menentukan jumlah kontrak. Jumlah bukan jadi sebuah problem utama, tetapi konten kontrak itu menjadi problemnya utamanya. Nah, kemudian misalnya kegagalan bangunan. Gagal itu bisa dibanding dalam berbagai aspek, ya. Dikatakan di bab 6 itu dikatakan gagal bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa, artinya baik perencana, pelaksana, pengawas kepada owner atau pengguna jasa. Ya, bila mana dikatakan gagal, satu, tidak berfungsi baik, ya, secara keseluruhan ataupun parsial. Ya. Contoh, ya, misalkan saja beberapa waktu yang lalu ya di Jalan Cipto itu kan ada building atau bangunan bank begitu kan. Nah, lalu belum selesai ketika menjelang serah terima itu ya tidak bisa difungsikan. Karena apa? Ya salah satu buildingnya itu condong ke sebelah ke satu arah begitu. Ya artinya bagi pihak pengguna jasa itu kan tidak nyaman. Ya, Pak, kan kami menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Ya, contoh kalau kamu misalkan sebagai owner menyerahkan pekerjaan rumah tinggal jualannya pada pihak lain begitu. Ketika selesai dan mau diserah terima pada kamu gitu, kamu melihat, oh Pak, ini ada misalkan ada ekstrimnya, ada kolom yang dua kolom itu ya miring ya Pak. Nah, apakah
mau terima begitu. Artinya kan di sana muncul rasa ketidaknyamanan. Bagaimana kalau misalkan nanti digunakan, kemudian fatigue, kolomnya patah begitu. Nah, hal ini merupakan salah satu kriteria di dalam pasal ini ya, itu tidak bisa berfungsi baik. Ya. Yang kedua, gagal bila mana? Tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja konstruksi. Pak, apakah semata-mata kontrak itu hanya sebuah atau beberapa lembar ya yang menyatakan surat perjanjian, ataukah hanya sekedar beberapa halaman saja itu dengan kontrak? Secara harafiah, kontrak itu bukan hanya sekedar mengatur pasal, tetapi kontrak kerja ini merupakan bagian dari namanya gambar rencana, menjadi bagian yang namanya dari RKS, menjadi bagian dari bill of item and bill of quantity. Maka pada saat seandainya ya ada dispute, ada konflik, ada saling klaim mengenai gagal bangunan, pertama yang menjadi acuan itu satu, gambar dulu. Ya, gambar terus diturunkan ke dalam RKS. Misalkan saja, contoh ya, di gambar itu dikatakan bahwa untuk pekerjaan struktur menggunakan K350. Ya. Tapi ternyata di gambar itu mungkin saja bisa jadi kelewat. Salah ketik loh, misalkan ya. Jadi K300. Ya. Tapi coba cek di RKS. RKS-nya bicara apa sih? Cek lagi bicara di dalam dia bicara prospek. Lalu bicara kontrak. Ya. Artinya ketika tidak sesuai dengan dokumen ini, itu pun juga bisa dikategorikan sebagai gagal bangunan. Kemudian ketiga, pemanfaatannya menyimpang sebagai penyedia jasa dan atau pengguna jasa. Ya. Poin ketiga ini saatnya begini kasusnya. Ya. Semalam mungkin Pak sudah sampaikan di kelas PBS ya. Kamu sebagai perencana ya diminta menghitung gedung 5 lantai. Pak, ini gedung 5 lantai dipakai untuk mall misalkan. Artinya kita tahu fungsinya berarti fungsi mall. Kita mesti menentukan fungsi rencana, gitu kan? Nah, kemudian Pak nanti di lantai 5 kita ini mau pasang misalkan untuk gensetnya kita mau pasang di atas, misalnya aja. Ya. Atau mungkin ekstrimnya adalah di atas itu di rooftopnya kita hanya meletakkan saja itu unit outdoor AC gitu ya, tidak ada yang lain ya. Nah, tetapi pada saat diserah terimakan, kemudian ada alih fungsi. Lantai 5 yang awalnya hanya diberi beban untuk outdoor AC, lalu oleh pengguna jasa ditambah beban genset misalkan. Nah, akibatnya apa? Wah, banyak fenomena atau banyak implikasinya. Satu, ketika pas genset pasti bebannya berbeda. Ada tambah beban. Adanya tambah beban berakibat perilakunya struktur berbeda. Ya, ini salah dari pengguna. Lalu yang kedua, mungkin aja lantai 3 yang awalnya hanya untuk beban manusia saja belanja, tiba-tiba ada ruangan yang dialihfungsikan sebagai ruang keuangan dengan meletakkan berangkas misalkan ini 10 ton begitu. Ini merubah ya, menyebabkan perilaku itu jadi berbeda. Ya, itu kaitan dari artinya ada salah fungsi dari pengguna. Itu pun akan menyebabkan gagal bangunan. Ataukah mungkin salah penyedia jasa? Ya, hal yang sederhana itu kan begini. Sudah tahu kalau baloknya menggunakan ulir 19 ya. Lalu isinya juga sudah tergambar dengan baik.
tetapi dikurangi, ya. Pak ini masih kuat Pak, nggak apa-apa, masih bisa dihemat lah. Anda kurangi, ya, tanpa izin perencanaan. Itu pun menyebabkan gagal bangunan, ya. Jadi gagal itu kita bisa mengenai beberapa kriteria. Tidak berfungsi sebagian atau keseluruhan, tidak memenuhi requirement yang ada dalam kontrak ini dibuatnya jangan hanya sebatasnya 5-6 halaman kontrak, tapi ada dokumen penyertanya. Ya, ada gambar, RAB, kemudian RKS dan RAB begitu. Kemudian ini salah fungsi, salah penggunaan. Nah, kemudian gagalnya bangunan ini sekali lagi dapat menjadi tanggung jawab yang penyedia jasa atau pengguna jasa. Ya, jadi tidak semata-mata selalu yang salah pengawas, tidak selalu yang salah pelaksana, belum tentu juga loh. Bisa jadi karena saat serah terima fungsinya itu berubah menyebabkan gagal juga sangat mungkin sekali begitu. Nah, kemudian di poin berikutnya lagi, jangka waktu penangguhjawaban jasa atas gagal bangunan paling lama 10 tahun sejak terhitung serah terima akhir pekerjaan. Pertanggungjawabannya ini dari misalkan hari ini ya serah terima itu berlaku sampai 10 tahun ke depan begitu, 2030 gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau sekarang itu di poin ini bisa menjadi ranah ke pidana ini. Nah, artinya kalau memang sampai membawa korban gitu bisa menyebabkan sampai kepada satu ranah pidana. Ya, ini yang menjadi catatan nantinya menjadi penting dipahami. Kita sebagai entah sebagai pelaksana, sebagai konsultan perencana, mohon hati-hati. Tadi kembali penuhilah kaidah kejujuran ya, intelektualnya, kepatutan dan keilmuannya. Ya. Lalu yang poin berikutnya gagal bangunan itu sekali lagi bahwa tidak serta-merta ketika ada gagal bangunan itu di judgment ini gagal. Tidak, ya. Tetapi ada pihak ketiga yang menilai sampai sejauh mana kriteria gagal bangunan itu dapat diterima oleh semua pihak. Ya, sebetulnya ini satu cerita lama saja lah. Ya, yang Pak Her pernah menjadi saksi ahli di Polri ya. Sebenarnya itu simpel masalahnya menurut Pak Her loh ya, bahwa yang namanya hidup bersebelahan itu bertetangga itu pasti ada sebuah resiko begitu ya. Jangan bertetangga, kita berteman pun juga ada resiko begitu. Ini ada dua bangunan yang bersebelahan, A dan B. Sampai ini masih ada bangunannya itu. Ya, si B itu nuntut si A, ya karena si A itu yang awalnya memiliki ruko yang hanya 3 lantai, kemudian ditambah menjadi 1 lantai lagi menjadi 4 lantai. Lalu si B merasa, A, gara-gara kamu itu menambah 1 lantai, maka beberapa dinding atau beberapa sekat kaca di rumah saya itu pecah semua. Itu. Nah, lalu Pak diminta oleh si A begitu kan. Nah, menyusun kembali atau menghitung ulang kondisi existing dan membuktikan apakah betul toh si A itu menjadi penyebab kerusakan bangunan sebelahnya. Ya. Nah, cukup sampai situ tidak, ternyata berlanjut sampai di pengadilan itu. Ya. Dari pihak A dan B masing-masing membawa pengacara, lalu Pak R ada di pihak yang digugat, kemudian sampai ke baris krim segala itu. Ya, jadi kalau saya bayangkan setelah sidang selesai dan tuntas ya, itu pun masih belum selesai masalahnya. Nggak cukup hanya di PT UN, tapi masih berlanjut sampai ke tingkat kasasi. Ya, tapi terlepas setelah sampai tugasnya hanya sampai mendampingi aja sebagai saksi ahli. Lalu Pak jadi berpikir ulang. Ternyata mempersiapkan dokumen
pemberian terbalik itu tidak mudah. Satu itu, ya. Yang kedua, persiapannya untuk di sidang pengadilan itu barangkali melebihi kamu nanti yang akan sidang tugas akhir itu. Masih belajar banyak hal lagi, membuka lagi, merefresh ilmu-ilmu mekanika dasar, siapkan untuk menghadapi di sidang di pengadilan begitu ya. Lalu yang ketiga, nah ini out of the record lah ya, bahwa ternyata pekerjaannya itu ya, kalau kita bicara nominal barangkali masih enak pengacara ya dibanding Pak sebagai tenaga ahli yang menghitung, lebih sulit pekerjaannya begitu, ya lagi-lagi lah tidak tidak worth it begitu ya, ya sebagai bagian dari pengabdian lah. Tapi ini belajar. Nah, lagi-lagi ketika gagal ini siapa pihak ketiganya begitu, butuh saksi ahli yang apa, yang menjadi wasit lah, apakah ini apa patut atau nggak patut begitu. Oke, oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada diskusi kah? Silakan. Ditanyakan dulu nggak? Bisa dipahami nggak slide demi slide yang saya sampaikan ini? Bisa, Pak. Saya, adakah pertanyaan? Apakah ada diskusi? Ya setidaknya di beberapa case lah ya. Jadi ada masa-masa Pak R ya diberi kesempatan untuk belajar, artinya diberi kesempatan pekerjaan untuk mengaudit ulang pekerjaan. Bahkan terakhir yang di tahun ini tuh, di awal tahun ini juga diminta Pak R diminta untuk mengaudit pekerjaan yang diindikasikan merugikan negara. Ya, ilmunya artinya pengalaman seperti ini menjadi penting sehingga supaya bisa share pada kamu beberapa case yang berhubungan dengan masalah gagalnya bangunan begitu. Dalam konteks juga pernah ya mengaudit ulang itu di persidangan. Tapi pertanyaannya Pak, apakah worth it ya Pak kalau sampai ada sebuah konflik konstruksi itu dibawa ke pengadilan? Tapi saat Pak Her satu kali Pak Her tidak berharap dari tidak berdoa seperti ini. Tapi seandainya ya kamu bekerja di proyek sampai ada masalah legal, konflik itu dispute, klaim gitu ya, sebaiknya bawalah ke ranah arbitrase saja. Karena di sana ya judge-nya juga dari orang yang berkompeten di bidangnya, artinya memang punya background engineering begitu. Tapi kalau di pengadilan susah ya. Kita tidak bisa meminta hakim yang ahli seperti tidak bisa. Tapi sejauh ini kalau memang sangat terpaksa harus sampai ke ranah pengadilan, ranah sampai level yang lebih tinggi, ya lebih baik ke arbitrase. Ya, Pak Berat tidak demikian. Ya, mesti selesaikan ya tentunya pada level di musyawarah ya, tidak sampai ke di ranah hukum lah. Karena apa nggak worth it lah begitu. Ya, itu beberapa pengalaman Pak R di dalam ya dalam konteks untuk mengaudit kegagalan bangunan ya, pernah di pihak yang digugat, tapi juga dua kali sampai yang ini tuh ada di pihak yang digugat begitu, dan tidak mudah. Beberapa mahasiswa juga saya juga libatkan untuk mengaudit ya, artinya penggunaan saat mendapatkan data lapangan begitu. Oke, nah rasanya ini ya lagi-lagi saya sampaikan kalau kamu pengen lihat beberapa masalah dispute, konflik atau klaim bangunan itu, Anda bisa download di MK ya. MK itu ada beberapa dokumen yang bisa diunduh kaitan dengan masalah klaim konstruksi begitu. Kalau sudah putus biasanya boleh di-download begitu ya. Oke, sebelum Pak El mulai presentasi, adakah yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terlebih dahulu? Pak El, persilahkan.
Adakah pertanyaan? Manung, Pak. Yuk, Manung, silakan Manung. Jadi gini Pak, kalau misal untuk kasus pinjam-meminjam SKA atau SKT itu kan berarti kalau secara hukum kalau pekerjaannya itu ada masalah, berarti yang salah adalah yang Dipinjami. punya yang berarti Yang meminjami. yang meminjami, berarti yang punya namanya di SKA itu ya Pak ya? Sangat tepat. Nah, kalau kasusnya untuk pinjam-meminjam CV gitu ya juga sama Pak, berarti CV-nya juga yang nanti kena Sama. gitu Pak? Seandainya sampai ada gagal bangunan, sama kasusnya. Oh, Jadi, jangan sembarangan meminjamkan SKA. Seandainya kamu satu kali punya SKA, ya seandainya loh ya, seandainya, terus dipinjamkan, hati-hati. Bukan saya tidak mengatakan tidak boleh, itu hak kamu kan. Nah, tetapi hati-hati. Begitu ada gagal bangunan, ada cacat bangunan, yang kena kita, yang punya SKA, nama yang kecantum di dalam SKA kita. Itu problemnya Manu. Oh gitu, berarti kalau yang nggak punya SKA berarti bisa aman-aman aja gitu ya Pak ya? Ya pasti. Jangankan misalkan saja ya, kamu ngitung ya, karena kamu tidak punya SKA, sementara diminta persyaratannya ini melampirkan SKA sebagai ahli struktur, terus kamu pinjam ke Pak Her, kan Pak Her kan nggak ngitung ini, kan hanya dipinjam apa hanya meminjami kamu SK-nya Pak Her kan, sampai misalkan ya barangkali kamu benar desainnya, tapi saat dilaksanakan itu bermasalah, atau saat pelaksanaan itu kamu nggak terlibat dalam pengawasannya, tapi terus di lain hari gagal. Itu yang diundang kamu kita bisa diundang sebagai pihak yang tersangka begitu, bukan tidak mungkin loh sekali lagi. Maka tanggung jawabnya itu besar Mas. Maka hati-hati kalau kamu dipinjam oleh orang yang Mas, sebaiknya jelas ya, jelas barangnya mana yang dibangun, apa yang dikerjakan, ya minimal antisipasi lah Mas. Jadi seandainya pun memang dipinjam ya barangkali mungkin saja Pak sudah kenal baik ya, tetapi lagi-lagi ya ada baiknya mungkin kalau memang tidak terlalu kenal baik ya kamu mungkin perlu membuat sebuah kontrak internal lah ya dengan pihak meminjam itu. Seandainya gagal ya mesti harus resiko juga, mau tanggung jawab juga begitu. Makanya hati-hati Mas. Ini sangat rentan sekali ya, yang menjadi ditutup ya mestinya yang punya SKA, yaitu Mas Mandung begitu, atau CV Mas Mandung gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, satu lagi mungkin ada pertanyaan dulu. Makanya perlu dibilang klarifikasi, kita perlunya saat mau mulai pekerjaan itu pasti diundang untuk verifikasi data Mas gitu. Ya beberapa kali seperti itu sih Pak. Ketika terlibat di proyek ini diundang rapat untuk verifikasi mana SK-nya, dicek Mas. Tapi begitu pula dengan sebaliknya pada saat di BSP itu beberapa konsultan yang MK yang terlibat di proyek juga diverifikasi juga mana aslinya. Kita scan barcode-nya, QR code-nya mana gitu, cocokkan benar begitu. Sampai sejauh itu Mas Mandung, Mbak, dan yang lain. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Makasih Mas Mandung untuk responnya. Satu lagi pertanyaan mungkin saya beri kesempatan sebelum kita mulai untuk presentasi. Adakah pertanyaan? Tapi ranahnya sedikit menambahkan ya, ranahnya gagal bangunan itu bukan hanya sebetulnya kalau kita perluas ya, skopnya itu sebetulnya bukan hanya secara fisik, artinya bangunannya kolaps atau barangkali di masa konstruksi, tidak loh. Tapi kalau kita perluas ya, bisa jadi itu gagal pada saat pengadaan. Artinya apa Pak? Bisa jadi saat pengadaan kita salah menentukan pelaksana. Itu pun juga bisa dikatakan sebagai sebuah gagal bangunan juga, gitu. Atau kita salah pilih perencana, itu pun juga gagal juga, ya.
Atau di dalam beberapa textbook itu mengatakan gagal tidak harus berhubungan dengan kolapsnya bangunan, tetapi gagal desain yang menyebabkan tidak bisa dikerjakan di lapangan itu pun juga gagal juga. Tapi tahapannya berbeda, itu gagal desain begitu. Jadi pemaknanya ini meaningnya itu sudah berkembang sampai sejauh itu. Jadi bukan hanya di masa konstruksi atau di masa pengoperasian, tetapi bisa ditarik ke belakang, gagal karena satu bisa pengadaan barang dan jasa, tetapi juga sekaligus ditarik ke belakang lagi, gagal desain sehingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat dikerjakan. Itu tambahan dari itu. Ya. Oke. Baik, kalau belum ada pertanyaan, Pak Her minta tolong Aldian bisa mengguidance jalannya presentasi di siang hari ini. Silakan Aldian. Terima kasih Pak Her. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 9, kelompoknya Dendi Dwi, Agus dan Ferian Fajar, silakan melakukan presentasi. Oh ya, benar. Ya, siap. Siapkan. Ya. Topiknya ambruknya gedung pada bagian OJK Kiai Saleh. Ya, benar. Serem nih. Judulnya apa ya, pendengaran ini serem sekali. Ini siapa Aldian? Ya Pak. Ini siapa, kelompok siapa ini? Dendi Dwi, Ferian Fajar sama Ferian Pak, Ferian sama Agus. Agus. Ya, silakan. Itu dimatikan dulu mic-nya sebelum bicara supaya tidak berisik begitu. Ya Pak. Silakan. Silakan. Benar Pak, share screen-nya belum muncul Pak. Oh, kamu nggak bicara, nggak minta. Ya udah, pada itu, udah open untuk kamu boleh share screen. Silakan. Isi piro? 6. Mohon maaf itu salah satu di off kan. Ya silakan. Ya, selamat siang Pak Herman dan teman-teman. Ya tolong dimatikan dulu salah satu supaya enggak menggema. Oh iya Pak. Maaf, sudah bisa asli klub sinaknya? Sudah Kak Pak tadi Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke. Ya, selamat siang Pak Hermawan dan teman-teman. Yang Mas. Ya. Saya dari kelompok 9. Coba Mas dinyalakan kamera kamu. Saya juga pengen tahu yang mana yang namanya Ferian Fajar, mana Dendi, mana Agus. Kalau Agus sudah hafal Pak Her ya, Mas ya. Mas Agus ya, Pak. Ya atau J. Ya kan mana Ferian, mana Ferian? Pak Her belum lihat Ferian. Yang mana Ferian? Oh kamu, gabung sama kamu, makanya. Ya, oke, silakan. Oh,
Aldian ini baru hari ini mulai Aldian ya. Ya Pak. Ya oke, silakan. Ya berikutnya ya. Ya. Selamat siang Pak Hermawan dan teman-teman. Siang Mas. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang punya gedung DKI Saleh. Perkenalkan diri, saya dari Dwi dan ada teman saya Agus dan Varian Fajar. Penyebab robohnya gedung OJK Kiai Saleh. Tentunya halaman di depan dan ruang lobi gedung OJK terjadi setelah munculnya retakan pada bagian pilar gedung. Dari informasi yang dihimpun, bagian gedung yang roboh tersebut sudah 3 hari belakangan dikosongkan. Menyusulnya munculnya retakan pada bagian pilar gedung. Saat ini status gedung tersebut adalah cagar budaya. Bangunan yang telah berdiri lebih dari 100 tahun itu memang mengalami pelapukan dan retak-retak pada dinding dan lantainya. Permasalahan gedung itu ambruk dikarenakan desain gedung bisa menjadi penyebab gedung runtuh. Selain kekeliruan perhitungan desain, yang keliru juga disebabkan oleh kesalahan perhitungan beban yang akan ditahan gedung, konstruksi gedung atau pembangunan gedung juga bisa mengalami kekeliruan. Misalnya penggunaan material atau tempat pembangunan. Maaf, suaranya kurang jelas. Wah. Coba Varian ya. Kamu coba skip aja terus. Terus maju terus. Supaya pengen tahu itu apa sih. Oke. Terus. Waduh. Ini udah? Ya, oke. Pak sedikit memberi, oke. Terus. Terus Mas. Coba. Oke, Mas, ini begini Mas, ya. Pak berikan komentar ya. Hati-hati loh Mas, ini itu kan barangkali antara judul dengan yang kamu tuliskan isinya itu tidak sesuai loh Mas, hati-hati loh. Ini tugas ini bukan sekedar hanya membuat presentasi, tidak. Ya, kalau kamu bicara mengenai tentang gedung OJK Saleh yang sebagian depannya sempat rubuh begitu, Pak tahu persis. Oke, barangkali di kelas ini pun juga ada Hendry. Hendry juga tahu persis bagaimana kita membuat sebuah kajian yang masih berlangsung sampai ini hari ya. Jadi ini sebuah menurut Pak Her, saran Pak Her Mas, untuk kelompoknya Agas, Dendi, dan Varian, tolong dengan sangat kamu perbaiki presentasi, karena ini dari yang mau kamu sampaikan ini bisa menyesatkan orang lain untuk mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Ya, semata-mata tugas ini Pak minta bukan dikerjakan hanya ala kadarnya, tapi ada sebuah message yang bisa kamu delivery. Informasi yang kamu sampaikan itu sangat berbahaya loh Mas di dalam saat ini. Ya, Henry tahu persis itu apa. Ya kebetulan lah, artinya bahwa ya Pak diberi kesempatan menjadi tim leader ya di proyek ini, sehingga Pak tahu persis bagaimana kronologis atau sebuah runtutan ya peristiwa ini terjadi begitu. Maka untuk semuanya ya, ketika menyampaikan sebuah presentasi, sebuah report, tolong dibaca dulu sumber pustaka yang benar. Cari sumber pustaka yang valid.
ini pasti ini kok pas yang pertama kamu gitu loh. Lalu yang kedua tentang OJK lagi kayak di Kaisalah, di mana PR ada di situs sebagai perencana ya, tim leader di situ kan. Nah, ini yang PR sampaikan ya. Tolong diperbaiki, diulang aja, cari bahan yang lain begitu. Barangkali ya, mungkin Hendri bisa memberikan sebuah sedikit sharing kan. Mungkin hari ini Hendri ada di kantor ya. Bagaimana? Iya, Pak. Ya, mungkin sedikit sharing Hendri, sedikit aja. Jadi betul Hendri ya, kan kalau kita yang sampaikan ini kan sangat bias ya Hendri ya, jauh dari yang kita kerjakan Hendri ya. Iya benar Pak. Masalahnya kan, ya mungkin Hendri bisa sedikit bercerita lah apa yang sedang dikerjakan Hendri saat ini sehingga bisa menjadi sebuah knowledge, sebuah pengetahuan yang bisa diterima dengan benar. Tadi Pak sudah sampaikan di depan kan, kamu sebagai calon profesional nantinya itu kan satu mestinya memegang kaidah yang namanya kaidah kejujuran intelektual. Yang kedua kaidah keilmuan. Ketiga itu kaidah kepatutan begitu. Ya ini sekali lagi mohon maaf kelompoknya Agas, Dendi dan Fahidian ya. Sekali lagi sangat fatal ini data yang kamu dapatkan, yang kamu sampaikan begitu. Silakan Hen, Pak beri kamu kesempatan untuk sedikit sharing pengalaman yang artinya sampai hari ini masih berproses kita dengan produk kita Hen ya. Silakan Hen, Pak beri kesempatan Hendri supaya yang lain bisa mendengarkan juga. Silakan. Hendri bisa merespon Pak Herka? Oh iya Pak. Ya silakan Hen. Apa share aja Hen pengalaman teman-teman ini. Ini gawat, itu dimatikan dulu nih, di NCO dulu. Hati-hati nih Mas. Nggak apa-apa. Just skop yang kamu kerjakan nggak apa-apa deh. Jadi kalau yang tadi di slide pertama ada retak itu sebenarnya itu dari berita. Tapi kalau dari ahlinya dari Pak Kris Wandono itu diduga karena ada balok kayu yang terkena air dan mengalami istilahnya di ujung-ujungnya yang menempel pada dinding itu kayak bujel lapuk ya. Dan terus saat dibongkar diturunkan satu-satu kita coding itu dari pengamatan visual lalu pengambilan uji itu terdapat ada rumah rayap juga di dalam baloknya itu. Terus Hen? Kalau untuk tahap asesmen pada gedung utama, kan yang ambruk itu bagian portiko, bagian depan, bagian teras dan portiko itu. Kalau yang bagian gedung utamanya itu kita asesmen lebih ke dinding, lalu kusen. Ya, baik Hen. Terima kasih Hendri untuk sharingnya. Nah, ini untuk semua ya, ini untuk semua kelompok lah ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu di pertukasan itu tolong, kalau memang kamu seandainya memang interest untuk menyampaikan sesuatu dan misalkan ya perlu data, silakan sepanjang bisa kamu ngukur, Pak, saya bisa mendapatkan data tapi butuh surat, silakan diurus. Jadi artinya ini kebetulan Hendri memang terlibat di pekerjaan OJK ini, sehingga tahu persis mungkin sudah hampir 2 bulan kali ini terlibat untuk mengasesmen kerusakan bangunan ini. Nah, dan cukup panjang, artinya cukup kompleks pekerjaan yang harus dilakukan, begitu kan? Nah, sekali lagi mohon ya dengan sangat, tugas yang Pak berikan itu bukan just hanya mengisi kekosongan atau isian, tetapi tolong perhatikan
caranya mendelivery produk itu mesti dilengkapi dengan data yang benar. Ya kalau tadi itu sebenarnya banyak normatif, tapi normatifnya juga ya mohon maaf nih, sampaikan Pak mungkin agak sedikit keras sampaikan bahwa mohon maaf gak ngawur begitu. Ini yang mestinya dibenahi ya. Jadi menyampaikan produk itu mestinya ya benar begitu. Sekali lagi mohon maaf untuk kelompok ini diulang ya. Yang lain juga bukan berarti jangan terus merasa terhukum lah ya, tidak. Tapi Pak mau bahwa produk ini harus benar ya. Mungkin totally kalau Pak ini sempurna enggak mungkin ya, enggak mungkin sempurna, artinya karena kuliah namanya 14 kali session, tugas cukup ada banyak tugas lain begitu, tetapi kerjakan dengan proses yang benar. Mungkin tahapannya sampai 10, tapi kalau kamu bisa ngerjakan pentahapannya 5 saja, baik benar prosesnya, itu sudah luar biasa. Itu ya. Tolong ya yang lain ya. Ini sebagai contoh case, sekali lagi ada baiknya bahwa contoh yang Pak katakan bahwa contoh yang tidak baik itu belum tentu tidak baik semuanya. Tetapi kita bisa belajar, tidak baiknya atau yang kurang tepat adalah sumber informasi juga tidak jelas. Yang pas kebetulan kamu sampaikan juga saya ada di dalamnya. Dan kemudian juga ada beberapa teman-teman alumni juga ada di sana juga, jika tahu persis ya, akan malu kan kalau ini diterus materi yang disampaikan ini diteruskan, datanya bias dan tidak benar ya. Itu Mas Agas, kemudian Dendi dan Mas Ferian, mohon dengan sangat Pak, diperbaiki dan cari data yang valid. Siapa? Oke. Pak skip ya ke kelompok berikutnya, Aldian, kelompok 2 Aldian. Oke, terima kasih Gas. Mungkin bisa di schedule lagi, silahkan. Selanjutnya kelompoknya Vincentia Dina dengan topiknya kegagalan bangunan gedung Tower 2 pada Bursa Efek Indonesia. Ya. Terima kasih Mas Enas, Mbak siapa namanya? Mbak Dina ya. Siapa sih kelompoknya ini? Ya Pak, ada saya, Dina, dan Mbak Lita. Mbak Lita, ya oke. Semoga ini lebih baik lah ya, dengan data yang valid, sumber pustaka yang bisa ditanggungjawabkan. Silakan Mas. Iya Pak. Selamat siang Pak Hermawan dan teman-teman. Siang Mbak. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kegagalan bangunan gedung Tower 2 gedung Efek Indonesia pada 15 Januari 2018 yang lalu. Hal-hal yang akan kami bahas adalah yang pertama, definisi kegagalan gedung, yang kedua, kronologi kejadian, dan yang ketiga, hasil pemeriksaan. Definisi kegagalan bangunan gedung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan kerja, dan keselamatan umum sebagai kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Robohnya struktur selasar pada lantai 1 di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 pada tanggal 15 Januari 2018 menunjukkan bahwa amanat undang-undang tentang bangunan gedung belum terwujud seperti yang diharapkan. Sebagai pengaturan yang bersifat pedoman dan operasional, Indonesia telah memiliki Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang merupakan Building Code Indonesia. Next. Berikutnya adalah data teknis bangunan gedung. Nama gedung yaitu Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Jalan Tamrin, nomor 53, Gondangdia, Jakarta Pusat.
pengelola bangunan yaitu Cushman & Wakefield Indonesia dengan luas area 25.280 meter persegi. Tahun pembangunan gedung ini dimulai dari tahun 97 hingga 98. Status SLF berlaku sampai dengan 25 Januari 2018. Inspeksi terakhir dilakukan Mei 2017. Jumlah lantai 32 lantai, fungsi bangunan gedung ialah perkantoran, dan struktur utama gedung beton bertulang. Kronologi kejadian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, PEI menerima kunjungan rombongan mahasiswa. Kemudian mahasiswa berkumpul pada satu titik di selasar yang berbentuk cantilever di mezanin pada area lobi Tower 2. Tepat pada pukul 11.56 WIB, selasar tersebut mengalami kegagalan bangunan yang mengakibatkan 77 korban luka. Untuk hasil pemeriksaan, untuk gambar pertama tampak melintang pada tower 1 yang diasumsikan tipikal selasar yang roboh pada tower 2. Gambar kedua tampak memanjang pada selasar tower 1 yang diasumsikan tipikal dengan selasar yang roboh pada tower 2. Gambar ketiga ini adalah kondisi sebelum kegagalan bangunan. Ada sekelompok orang pada satu titik di selasar. Dan gambar keempat ini adalah kondisi saat kegagalan bangunan. Ya, setelah kita mendapat data atau informasi dari slide sebelumnya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan sementara, yaitu dugaan kegagalan bangunan gedung pada selasar lobi gedung BEI ini terjadi karena konsentrasi beban terkumpul pada salah satu titik selasar. Nah, yang dapat kita lihat dari gambar atau foto yang telah kami tampilkan di slide sebelumnya yang tadi sudah ditampilkan oleh Lita, yang akhirnya menyebabkan sling atau penggantung yang terdapat pada selasar itu putus. Nah, lalu akhirnya memicu penjepit sling lainnya pun terlepas. Lalu terdapat baut yang tidak kencang dan akhirnya baut pun patah gitu sih. Nah, karena terjadi penurunan kekuatan sling dan baut, akhirnya robek pertemuan antara baja dengan beton kolom dan beton baloknya. Akhirnya beban momen yang terjadi tidak mampu dipikul oleh tumpuan pada dinding vertikal atau balkon ya, atau di selasar itu sendiri, dan akhirnya memicu kegagalan bangunan tersebut atau akhirnya roboh. Next. Next slide. Ya. Nah, setelah kita menganalisa permasalahan ini, maka peraturan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan ini dapat digunakan. Ini jadi yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama ada 3 nanti. Yang pertama adalah berdasarkan informasi dari Biro Komunikasi Kementerian PUPR. Pemeliharaan lantai mezzanine selama ini hanya berupa ME atau mechanical electrical dan kebersihan. Jadi tidak ada pemeliharaan struktur. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2002, pasal 37 tentang bangunan gedung. Kalau boleh saya ulas sedikit tentang UU nomor 28 tahun 2002 pasal 37 ini, intinya isinya adalah pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung serta prasarana dan sarananya agar selalu baik fungsinya. Lalu perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap baik fungsinya. Next. Ya, yang kedua adalah akibat kewajiban dari pasal 37 tidak dipenuhi tadi. Oleh karena itu,
maka sesuai pasal 44 UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, maka ada sanksi administratif dan atau sanksi pidana yang harus dihadapi. Kalau boleh saya jelaskan, sanksi administratif di sini adalah yang pertama adalah seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Next. Yang ketiga adalah robohnya lantai mezanin gedung 2 BEI ini mengakibatkan 77 orang mengalami luka, namun tidak ada korban jiwa. Sehingga diberlakukan sanksi sesuai pasal 46 ayat 1 sampai 3 dari UU nomor 28 tahun 2002, yang mana setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. Lalu yang kedua adalah setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain, mengakibatkan cacat dan seumur hidup. Dan jika akhirnya menghilangkan sebuah nyawa akan menerima penjara paling 5 tahun dan denda sebesar 20% dari nilai bangunan. Seperti itu yang bisa kami jelaskan, Pak Her dan teman-teman. Oleh karena perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih yang telah melakukan presentasi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan oleh kepada kelompok ini, pertanyaan. Note dari Pak Her sih, kelompoknya Mas Enas, Mbak Dina, dan Mbak Lita ini, ya, Pak. Tolong di setiap slide itu kan, contohnya ya di slide 9 ya, coba itu kan kamu bicara mengenai hasil identifikasi ke apa sementara ya, gitulah ya. Nah, Pak itu nggak melihat kamu ya, dapat sumber dari mana? Apakah kamu melakukan analisis sendiri ataukah apa ini kan sifatnya kamu mendapatkan kasus di mana mungkin kalau di bagian slide 10 sesudahnya ini ya, dengan kasus ini kamu memberikan sebuah analisis silakan. Tetapi kalau itu hasil analisisnya orang lain yang misal kamu kutip dari orang lain, tolong di state sumbernya dari mana begitu. Karena ini menjadi penting bahwa tugas bahwa itu bukanlah hasil data primer yang kita ambil, tetapi kita menggunakan data sekunder, data orang lain yang kita gunakan untuk mendukung di dalam penyusunan tugas ini. Ya, jadi tolong untuk semuanya sebutkan pustaka dari mana begitu ya. Sehingga ini kan menjadi sebuah pembelajaran tadi ya, kalau kata tadi kaitkan lagi yaitu mengenai kejujuran intelektual. Sebetulnya sumbernya. Begitu ya Mas Enas, Mbak Dina dan Mbak Lita. Ya, itu dari Pak Her. Yang lain mungkin akan ada yang memberi masukan. Ini kok dari dua case ini semuanya kok berbicara mengenai kegagalan bangunan. Tidak ada topik yang lain misalkan mengenai klaim atau mungkin barangkali misalkan aja ya kerugian negara akibat pekerjaan konstruksi yang tidak bisa didelivery dengan sempurna. Kan banyak case sebenarnya ya yang berhubungan dengan topik mata kuliah kan, atau mungkin aja penghentian proyek karena misalkan diduga memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Itu kan sebuah topik-topik yang menarik ya untuk bisa didiskusikan di dalam presentasi masing-masing kelompok. Ya, silakan Aldian, Pak, kembalikan.
Terima kasih atas masukannya Pak Hermawan. Silakan apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau menyampaikan pertanyaan pada kelompok ini? Oke, jika tidak ada, terima kasih telah presentasi. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 15, kelompoknya Raffi Grentino. Langsung kelompok 15, kelompok Ya, 3 enggak? Oh, lompat-lompat ya? Apa tuh random Pak? Jadi, random. Ya, oke, paham. Baik, terima kasih, silakan. Tentang kegagalan konstruksi bangunan gedung metro grosir Tanah Abang. Wah, semua kegagalan semua hari ini. Sebentar, mungkin gini, saya juga menjadi was-was juga ya. Maksudnya kita memang ada masa-masa seperti ini kan memang kita bisa banyak mendapatkan data dari manapun. Atau barangkali mungkin PowerPoint yang kamu sampaikan saja, supaya tidak tahu loh ya. Tapi mohon sebaiknya jangan hanya mengcopy paste sebuah produk dari orang lain ya. Sebaiknya selalu Pak himbau, baca dulu, cari case-nya, dekati dengan perpustakaan yang ada, kemudian case itu bagaimana sehingga dapat dikembangkan lebih lagi bahan-bahan tugas seperti ini. Ya, Pak silakan. Pak silakan Mas. Pada kelompoknya Mas Raffi, Titus dan Girardi. Silakan Mas. Selamat siang Pak Hermawan. Siang Mas. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang Maaf, suaranya kurang bisa dikerasin, kurang jelas. Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung metro grosir Tanah Abang. Next. Dalam pekerjaan konstruksi bangunan, sering ditemukannya kegagalan bangunan yang dapat diakibatkan oleh pihak penyedia jasa atau pengguna jasa. Kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh faktor kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu diakibatkan dari ketidaktahuan, kesalahan kerja, dan keserakahan. Ya, tahap kegiatan pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada perencanaan, kedua sifat bahan bangunan yang digunakan, yang ketiga ada pengujian bahan, yang keempat pelaksanaan dan pengawasan, dan yang kelima pemeliharaan bangunan. Pengertian kegagalan konstruksi sendiri berdasarkan UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, bab 1 pasal 1 ayat 6 menyatakan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada penguasa jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa. Kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja. Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa itu sendiri. Aspek hukumnya sendiri berdasarkan UU Kegagalan Bangunan terdiri atas beberapa definisi. Di yang pertama ada UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, peraturan pelaksanaan undang-undang jasa konstruksi. Ketiga ada HAKI pada tahun 2001 mencoba mengkaitkan dengan UU RI nomor 18 tahun 1999 dan yang keempat ada undang-undang jasa konstruksi. Di sini ada runtuhnya penambahan bangunan pada grosir Tanah Abang. Awalnya itu ada latar belakangnya, lalu berputar ke sanksi, menelaah akibat dan penyebabnya, lalu deskripsi teknisnya seperti apa, lalu sudah. Next. Nah,
Di sini itu merupakan latar belakang dari Metro Grosir Tanah Abang. Di bidang konstruksi sebenarnya sering juga terjadi malpraktek. Disebabkan baik oleh pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa itu sendiri. Nah, salah satu contoh malpraktek konstruksi adalah robohnya bangunan tambahan di pusat Grosir Metro Tanah Abang yang terjadi pada 23 Desember 2009 yang lalu. Nah, robohnya bangunan tambahan di pusat Grosir Metro Tanah Abang sangat mungkin disebabkan disebut sebagai malpraktek konstruksi. Walaupun ini robohnya suatu bangunan tidak pernah disebut sebagai malpraktek, kesalahan-kesalahan di bidang konstruksi yang dilakukan oleh orang per orang dan badan usaha yang mengakibatkan kerugian bagi pihak orang lain, orang per orang atau badan usaha pihak lain, menurut penulis yang berita yang kita dapatkan itu disebut sebagai malpraktek konstruksi. Dalam kasus Metro Tanah Abang, kerugian dialami oleh masyarakat yang menderita luka-luka dan meninggal dunia. Oke. Deskripsi teknisnya ini berdasarkan berita yang beredar dan foto-foto yang berada di lokasi kejadian. Konstruksi utama bangunan tambahan Metro Tanah Abang tersebut dibuat dari konstruksi baja. Hubungan antara konstruksi baja bangunan tambahan dengan bangunan induk Metro Tanah Abang kemungkinan dipakai baut sebagai konektor. Robohnya bangunan tambahan Metro Tanah Abang dapat disebabkan karena kesalahan perencanaan atau kesalahan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Penyebab runtuhnya. Berdasarkan informasi yang didapat, runtuhnya gedung tambahan Grosir Metro Tanah Abang disebabkan beberapa kesalahan. 1. Kesalahan perencanaan, 2. Kesalahan pelaksanaan, 3. Kesalahan pengawasan. Akibat yang ditimbulkan dari robohnya bangunan tersebut adalah terdapat korban meninggal sebanyak 4 orang, terdapat korban luka-luka sebanyak 14 orang, dan bertambahnya biaya dan waktu untuk konstruksi bangunan. Sanksi hukum berdasarkan kasus runtuhnya penambahan gedung Grosir Metro Tanah Abang, sanksi hukum yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab penyedia jasa dalam UU JK nomor 18 tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang poin kedua, sanksi bagi penyelenggaraan konstruksi dijelaskan dalam bab 10 pasal 41, 42, dan 43 UU JK. Dan poin ketiga, dikenakan 2 dugaan pidana, yaitu pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka-luka, serta pelanggaran UU nomor 28 tahun 2002 mengenai bangunan dan tata gedung. Ya, berikut beberapa dokumentasi dari peristiwa runtuhnya gedung tambahan Metro Tanah Abang. Kesimpulannya, kegagalan konstruksi pada kasus robohnya bangunan tambahan Metro Tanah Abang dapat diakibatkan oleh 2 hal, yaitu akibat kesalahan manusia dan akibat kejadian alam tidak dapat diprediksi. Sedangkan unsur utama keruntuhan dapat diakibatkan oleh keruntuhan bangunan itu sendiri karena kelalaian pada setiap langkah konstruksi. Saran dari kami diharapkan pada semua pihak terkait dalam bidang konstruksi, khususnya kalangan kontraktor dan jasa konstruksi, agar selalu meningkatkan mutu dan kualitas saat pengerjaan proyek. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Oke. Baik, terima kasih atas presentasinya. Silahkan, apakah ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Saya mau nanya, Ya, silahkan. untuk
kelompok yang 15, saya mau bertanya. Kan tadi di awal disebutkan tentang, bisa di slide ke pendahuluan. Ya, kan ada tentang apa namanya, kegagalan bangunan itu bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, kesalahan kerja, dan keserakahan. Nah, untuk keserakahan sendiri mungkin bisa dijelaskan nggak keserakahan dalam bidang konstruksi itu gimana yang menyebabkan kegagalan? Terus ada nggak hubungannya dengan kasus kalian ini yang tadi disebutkan dengan adanya malpraktek itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan apabila ada yang mau jawab dari kelompok ini. Atau mau ditahan dulu, mau dicari jawabannya, lanjut ke gini Mas, boleh ada yang tanya lagi, kita tampung pertanyaan dulu. Oke. Ya, saya mau nanya. Ya, untuk yang coba yang slide yang tengah-tengah itu kan kesalahan perencana, pelaksana, sama pengawas yang itu ternyata. Yang mungkin ya, itu penyebab runtuhnya itu tidak runtuh gedung, metro disebabkan beberapa kesalahan. Nah, kesalahan perencana itu di bagian mana, kesalahan pelaksana bagian mana, dan kesalahan pengawasan di bagian mana. Karena pada akhirnya itu kan kesimpulanmu kesalahan pada pelaksana karena tidak melaksanakan dengan baik. Itu contoh-contohnya kesalahan perencana itu bagian mana dan pengawasan bagian mana? Mas, mungkin dengan note yang sama ya, tadi di hari kelompok sebelumnya kan, hati-hati loh, karena ini kan Mas, artinya kan masalah yang sensitif gitu ya, sekalipun ini sudah berlalu, hanya di slide kamu, kan di slide ini terutama ya, itu kan di state dinyatakan bahwa, oh ada kontribusi kesalahan perencanaan dan seterusnya begitu kan. Nah ini adalah hasil analisis kamu, ataukah kamu mendapatkan sumber pustaka, di mana orang lain memberikan analisis selalu kamu ambil atau kamu kutip begitu. Hati-hati pada memberikan sebuah warning di bagian itu gitu ya. Tolong di note juga nanti semua ya. Kalau memang itu ngutip ya Anda mesti cantumkan daftar kepustakaannya begitu. Terima kasih Pak Himawan atas masukannya. Silakan kelompok 15 untuk menjawab pertanyaan. Gini teman-teman semuanya, kita mendapatkan informasi ini merupakan dari liputan kemarin berita ya, yang kami dapatkan waktu kami searching di Google seperti itu. Nah, itu sudah ada sumbernya juga, kami cuman belum mencantumkan, tapi kami mempunyai data dari berita yang sudah kami baca dan kami telah seperti itu. Untuk keserakahan sendiri tidak dijelaskan pasti ya bentuk keserakahannya seperti apa, cuman yang ditekankan oleh si pembawa berita tersebut atau penulis tersebut itu memang di bagian perencanaan dan pelaksanaannya yang mereka selalu ulang-ulang. Tadi kamu sampaikan ada kata keserakahan mana? Di slide yang berapa? Iya. Slide yang ke-8 kah? Pendahuluan Pak tadi. Oh yang pendahuluan Mak. Nah itu coba mana ditayangkan coba. Di slide show. Keserakahan. Berat. Atas. Pendahuluan bukan latar belakang. Lagi. Nah, ini. Nah, dalam pekerjaan konstruksi bangunan sering ditemukan kegagalan bangunan yang dapat diakibatkan oleh pihak penyedia jasa atau pengguna jasa. Kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh faktor kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu diakibatkan dari ketidaktahuan, kesalahan kerja, dan keserakahan. Mungkin keserakahan yang ditekankan di sini adalah kita ingin mengepres budget seminim mungkin.
tapi tanpa tahu bahwa mutu itu baik atau tidak, seperti itu Pak. Karena asal masalahnya juga dari ketidaktahuan lalu berujung ke kesalahan kerja, seperti itu. Nah, kamu dapat ini dari mana definisi ini, atau kamu dapat dari mana rumusan statement ini bahwa kesalahan manusia itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kesalahan kerja, dan kecelakaan. Ini Mas Titus atau kelompok ini dapat dari mana nih rumusan ini? Ya, dapat dari mana nih? Iya Pak, sebentar. Ini lagi buka sama Mas Rudi. Ya ini note lah ya, artinya tolong setiap statement yang kamu kutip, setiap rumusan definisi, atau mungkin sumber data yang data yang kamu tampilkan, tolong ini di note, disebutkan dari mana ini. Ya barangkali keserakahan yang tadi kamu sampaikan gak sesuai dengan yang dijabarkan di dalam perpustakaan yang kamu baca begitu. Jadi ini kan bukan sepenuhnya hasil buah pikir kamu, tapi kamu membaca dari sekian banyak, barangkali entah membaca, entah menyarikan gitu ya, tapi tolong sampaikan dari mana asal muasalnya sumber ini. Lalu juga jangan hanya ya, juga belum, coba nanti kamu cantum sumber pustaka di mana, nanti Pak cek, jangan-jangan yang Pak khawatirkan selalu kan begini, kamu ambil, kamu copy paste, selesai masalahnya. Bukan begitulah, tapi mesti harus diolah. Kecuali kalau kamu mengutip dari pasal ya, undang-undang itu memang harus pasti, itu harus sama tepat sekali gitu. Itu tuh dari Pak Her. Bentar ya. Oke, Mas, ya. Jadi ke depan kelompok berikutnya tolong diperhatikan kepustakaan. Lulu. Baik, terima kasih atas Mas note-nya Pak Hermawan. Tadi yang belum jawab itu pertanyaannya dari Aldian itu bagaimana? Ya, pertanyaan dari saya tuh yang pengawasan, perencanaan. Seperti apa bentuknya kan? Yaitu contohnya itu seperti apa? Karena perencanaan kan dari awal perencanaan, pelaksanaan seperti metode kerja atau gimana. Lalu pengawasan kan dari ownernya mengawasi atau MK gitu mengawasi, itu salahnya di mana gitu? Contoh-contohnya. Ayo Mas, direspon. Ya Pak, ya Pak. Ya, ini dari yang kita dapat, itu dari Metro Tempo ya Pak. Nggak tahu Pak, nggak tahu, nggak ditulis ya Pak, apa pernah tahu? Nggak tahu. Oh iya, maaf Pak. Di sini dijelaskan bahwa hasil penyelidikan Puslapor, spesifikasi teknis yang direncanakan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Beban terlalu berat sehingga struktur penampang tidak kuat dan akibatnya bangunan runtuh. Seperti itu, Pak. Yang tanya Aldian bukan? Gimana itu tadi tanyakan itu apa? Kategorinya apa atau pencarian di mana kontribusinya? Itu. Jadi ya berikutnya lagi lah ya, ini menjadi sebuah evaluasi ya. Jadi kalau untuk semua lah ya, jadi kalau presentasi itu mohon disiapkan ya. Nah satu sisi kan dalam kondisi seperti ini itu kan ya bisa aja ketika ditanya ya tunggu sebentar, memang tidak salah kamu melakukan apa, harus
buka dulu internet di Google, tapi kan bukan bicaranya. Jadi mestinya mohonlah presentasi itu disiapkan baik secara material itu PowerPoint-nya, tapi juga disiapkan juga kesiapan untuk merespon. Jadi seandainya hari ini kamu presentasi di depan kelas ditanya, nah bisa mati gaya nanti karena apa? Nggak siap. Jadi artinya sekedar membaca presentasi, kontennya nggak dikuasai, ditanya sudah hanya apa normatif saja begitu. Ini sebetulnya tidak diharapkan begitu. Mestinya dipelajari dulu. Ya, jadi bukan hanya sekedarnya membaca slide PowerPoint selesai. Ya, belajar untuk merespon, berdiskusi lah dengan seyogyanya begitu. Ya, itu Aldian note buat presentasi kelompok 3 ini. Ya, yang depan kelompok berikutnya berharap lebih baik lagi lah ya, secara kesiapan materi, juga kesiapan untuk berdiskusi gitu kan. Bukan sekedar membaca atau tidak ada sebuah klarifikasi penjelasan yang membantu untuk dipahami oleh para audiensnya begitu. Ya. Begitu Aldian, Pak Esra. Ya. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Hermawan. Kasih Aldian. Ya, mungkin untuk kelompok selanjutnya mungkin bisa diperbaiki. Ya. Ya, terima kasih Aldian untuk siang hari ini sudah diorganisasi dengan baik di dalam perkuliahan pada siang hari ini. Mungkin terakhir saya berikan kesempatan Aldian kalau ada closing statement untuk kuliah di siang hari ini ataupun presentasi dari 3 kelompok ini. Silakan Aldian kalau ada closing statement. Ya mungkin sudah cukup Pak, kita perlu closing statement. Sudah cukup. Ya baik, sekali lagi Pak ucapan terima kasih untuk semuanya, waktu untuk kuliah. Sekali lagi Bapak selalu berharap bahwa di kondisi yang unusual ini bukan berarti menghilangkan proses perkuliahan yang harusnya dilakukan secara tatap muka. Ya, kedua bahwa proses yang di delivery juga tidak mengurangi juga dari yang seharusnya, sehingga effortnya lebih besar. Jadi kuliah online ini tidak mudah ternyata. Ya pasti lebih besar effortnya. Oleh karena itu mohon bisa diperbaiki ke depan nantinya. Nah juga diprepare dengan baik. Begitu juga kesiapan di dalam merespon beberapa diskusi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu dan jaga kesehatan. Supaya kita ketemu lagi di waktu datang dalam kondisi yang sehat selalu. Selamat siang semuanya, sampai ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih Aldian sudah mengorganisasi dengan baik. Ya, selamat siang semuanya dan terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siang Pak. Halo. Halo. Pak, mungkin bisa di end meeting Pak.